Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Fa'ajil ayyuhal aqil fikraka fil malakut fahasa yuftahu laka abwabus sama fatajulu biqalbika fi aqtariha ila ayyakuma qalbuka baina yaday arsyir rahman fa'inda dhalik rubbama yurjalaka an tablugha rutbata Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu haitsu qala ra'a qalbi rabbi wa hadza li anna bulughal aqsa la yakunu illa ba'da mujawazatil adna wa adna syai'in ilayka nafsuka summa al-ardu allati hiya maqarruka summa al-hawa'ul muqtanifu laka summa an-nabatu wal hayawanu wa ma 'ala wajhil ard summa ajaibul jaw wa huwa ma bainas sama wal ard summa as-samawati sab'u bikawakibiha summa al-kursiyyu summa al-arsyu summa al-malaikatu alladhina hum hamalatul arsyi wa khuzanus samawat summa minhu tujawizu ila an-nazar ila rabbil arsyi wal kursiyyi was samawati wa ma bainahuma ila akhirih. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Maka tundaklah wahai orang yang berakal akan pikiranmu tentang alam malakut. Maka tundalah wahai orang yang berakal akan pikiranmu tentang alam malakut. Sebab alam malakut ini alam yang tidak bisa diperdapati dengan panca indera yang 5. Alam malakut hanya bisa diperdapati dengan panca indera yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan alam ini beberapa macam. Ada yang disebut dengan alam mulki wasyahadah. Alam mulki wasyahadah adalah alam yang bisa diketahui dengan panca indera yang 5. Dan ada pula alam yang disebut dengan alam malakut. Nah, itu hanya bisa dengan panca indera yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pada manusia itu pertama mata, panca indera mata untuk melihat sesuatu. Yang kedua telinga, panca indera telinga untuk mendengar sesuatu. Yang ketiga lidah, panca indera untuk merasakan sesuatu, manis, masam, pahit. Hidung yang keempat untuk mencium, mengetahui bau harum, bau hapak, bau apa. Yang kelima kulit panca indera untuk mengetahui kasar, halus, dingin, panas. Nah, itu panca indera yang 5 tadi itu bisa berguna untuk alam mulki wasyahadah, alam duniawi ini. Macam pohon, nah itu masuk alam mulki wasyahadah. Pohon bisa kita lihat dengan mata, bisa kita raba, bisa kita cium, bisa kita ketahui keadaannya kasar, lembut atau panas dinginnya. Nah, sedangkan panca indera yang ke-6 adalah hati. Nah, hati yang ada pada manusia itu
merupakan panca indera yang keenam, berguna untuk mengetahui tentang apa-apa yang ada di alam malakut. Namun karena hati kita ini kada terawat, hati kita ini kada terurus, lalu hati kita terdinding daripada mengetahui atau memperdapati apa-apa yang ada di alam malakut itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani adam lanadharu ila malakutis sama. Andai kata tidak syaitan itu mengelilingi atas hati manusia, niscaya mereka bisa memandang kepada alam malakut. Nah, panca indera kita yang keenam atau hati kita itu sebenarnya bisa mengetahui apa yang ada di alam malakut, tetapi karena terdinding oleh banyaknya syaitan-syaitan yang mengelilingi hati itu, akhirnya kita kada bisa melihat apa-apa yang ada pada alam malakut itu. Nah, jadi untuk tafakkur, untuk merenungi apa-apa yang ada pada alam malakut itu kita kada kawal langsung, mesti ada proses membersihkan hati, menjauhkan dinding-dindingnya, sehingga kita bisa mengetahui alam malakut itu. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan di sini, maka tundalah wahai orang yang berakal akan pikiranmu, renunganmu tentang alam malakut itu. Lain kita melihat pohon, kita tafakur tentang pohon bisa langsung karena mata kita jelas melihat pohon. Lalu kita bisa merenungi kejadian pohon, kejadian binatang, karena mata kita jelas melihat, mengetahui itu binatang. Nah, perkara alam malakut kita ada kawal langsung, kita menyisihkan dahulu dinding-dindingnya, hijab-hijabnya, sehingga bisa mengetahui apa-apa yang ada di alam malakut tadi. Maka mudah-mudahan Allah membuka bagimu akan pintu-pintu langit. Lalu pintu langit sudah dibuka, berkelilinglah dengan hatimu. Nah, dengan hati, bukan dengan tubuh. Berkelilinglah dengan hatimu pada penjuru-penjurunya, sampai hatimu berdiri di hadapan aras Tuhan yang Maha Pengasih. Maka ketika itu barangkali dapat diharapkan bagimu akan mencapai martabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, hatiku melihat Tuhan. Karena hati beliau sudah bersih daripada syaitan-syaitan yang mendindingi untuk memperdapati alam malakut tadi. Ini pahamlah ini artinya. Karena sampai kepada yang paling jauh itu tidak terjadi kecuali sesudah melewati yang paling dekat. Macam hati Sayyidina Umar tadi mampu melihat Tuhan. Nah, itu ngarannya sesuatu yang sangat jauh yang diperdapati oleh hati Sayyidina Umar, sehingga mampu hati beliau melihat Tuhan. Nah, tidak terjadi demikian tadi kecuali sesudah melewati yang paling dekat. Sesuatu yang paling dekat.
dan paling dekat sesuatu kepadamu adalah dirimu. Makanya ada istilah yang menurut sebagian ulama, ini hadis Rasul, man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang bisa mengenali dirinya, maka dia akan bisa mengenali Tuhannya. Jadi mengenali Tuhan sesuatu yang jauh, kada akan bisa sebelum kita mengenali yang lebih dekat terlebih dahulu. Bila kita kenal dengan yang dekat, maka akhirnya bisa mencapai yang lebih jauh. Dan paling dekat sesuatu kepadamu adalah dirimu. Renungilah diri kita. Kemudian yang menjadi tempat tinggalmu, bumi. Renungilah bumi. Apa-apa yang ada keajaiban di bumi. Kemudian udara yang mengelilingimu. Kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan, dan apa yang di atas permukaan bumi. Kemudian keajaiban-keajaiban udara, yaitu yang di antara langit dan bumi. Kemudian renungilah langit-langit yang 7 dengan bintang-bintangnya. Kemudian kursi, kemudian aras, kemudian para malaikat yang menjadi pembawa aras dan penjaga-penjaga langit. Kemudian daripadanya kamu melewati kepada memandang Tuhan pemilik aras, kursi, langit, bumi, dan apa yang diantara keduanya. Nah, jadi pasti melalui yang lebih dekat dahulu direnungi. Maka di antaramu dan ini, antara kita mengenali diri sampai kita bisa hati ini melihat Allah, maka antaramu dan ini padang sahara yang besar dan jarak yang jauh dan rintangan-rintangan yang tinggi. Dan kamu belum selesai sama sekali dari rintangan yang dekat, yang rendah, yaitu ma'rifat zahir dirimu. Kita belum tuntung lagi mengenali diri sendiri, belum selesai mengenali tentang zahir diri kita. Kemudian jadilah kamu melepaskan lisanmu dengan tiada malumu, dan kamu mengaku makrifat kepada Tuhanmu. Dan kamu berkata, saya telah mengenalnya dan mengenal ciptaannya. Maka pada apakah saya berpikir dan kepada apakah saya melihat? Artinya kebanyakan manusia itu belum lagi mengenali dirinya selesai, sudah berani mengucapkan bahwa aku telah mengenal Tuhanku.